Inti dari perdamaian adalah penghormatan terhadap orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puasa adalah ibadah yang sangat personal, hubungan antara pribadi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir tidak ada satupun orang lain yang bisa menilai secara penuh dan komprehensif tentang puasa orang lain, karena puasa tadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau itu mungkin orang lain bisa melihat seorang puasa tidak makan dan tidak minum, tetapi karena ada persyaratan batin yang sangat dalam, yaitu menahan nafsu, maka menjadi tidak mudah, menjadi sebuah hubungan yang personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu apakah benar kita bisa menahan dari nafsu itu, misalnya nafsu kebencian kepada orang lain, nafsu iri hati, dan nafsu untuk agresi dan seterusnya. Jadi itu yang selalu harus kita lakukan, introspeksi kepada diri kita sendiri. Apakah puasa kita sudah memenuhi syarat-syarat tadi tentang menahan diri dari nafsu itu. Nah, dalam hal ini saya kira penting untuk merefleksikan, karena meskipun puasa adalah ibadah yang bersifat personal, tetapi harus tercermin terhadap kehidupan nyata, kehidupan sosial dan politik. Jadi tidak hanya berimplikasi kepada ibadah dan bersifat batin, tapi juga harus terimplementasikan dalam kehidupan nyata. Misalnya hubungan antar orang yang bersifat saling menghormati, saling menghargai, saling mengingatkan jika ada yang salah, dan seterusnya. Sebuah hadis menyatakan, wasyamu junatun baidakana yauma saumi ahadikum fala yarfus wala yashub fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqtul inni amru shaimun. Jadi bahkan kita diminta untuk tidak bereaksi, tidak membalas jika ada orang yang misalnya berlaku tidak adil, berlaku kasar kepada kita. Puasa adalah perisai, kata Nabi, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak, janganlah berkata kasar, agresif misalnya. Namun jika ada orang yang mencercanya dan memeranginya, bahkan berlaku kasar dan kekerasan, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi salah satu hadis yang akurat yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi para pemirsa sekalian, kita selalu diingatkan oleh diri kita sendiri, introspeksi diri di dalam puasa ini. Bukan hanya yang bersifat spiritual, tapi juga bersifat sosial dan politik. Di sekarang ini banyak isu-isu, banyak perkataan-perkataan di sosial media dan di berita tentang pencacian atau kritik yang tidak senonoh terhadap agama lain. Dan juga ada perang sekarang kita tahu di Ukraina dan Rusia misalnya, dan itu berimplikasi kepada seluruh dunia mengalami ketegangan. Bahkan wilayah yang sangat jauh pun seperti Indonesia mengalami terimplikasi dari itu. Misalnya dalam soal pembelian minyak kepada Rusia yang kemudian menjadikan
negara-negara yang pro Barat atau NATO mencurigai, juga di negara-negara lain. Jadi berpuasa ini kita mesti memikirkan dan melakukan yang kita bisa terhadap hubungan baik antar manusia, bukan hanya hubungan individu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa sesungguhnya adalah mendorong kita untuk membersihkan diri hati kita dari kebencian, dari iri hati dan lain sebagainya, tetapi juga perlakuan kita kepada orang lain, terhadap bangsa lain, terhadap golongan lain, kita diharuskan untuk bersikap baik, berdialog, dan saling menghormati. Saling menghormati dan saling menghargai itu adalah salah satu nilai penting dari perdamaian, dari adanya penghormatan kepada orang lain. Inti dari perdamaian adalah penghormatan terhadap orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menahan diri. Itu satu yang penting, menahan diri bukan hanya kepada pada hubungan dengan Allah, tapi juga dengan manusia lain, dengan kelompok lain. Yang kedua, kita juga mesti berusaha melalui berbagai cara yang bisa kita lakukan, misalnya dengan cara menulis, ya, menulis status sekalipun di media sosial misalnya, mesti mempertimbangkan apa yang kita ucapkan itu, apakah ucapan itu akan menyakiti orang lain, apakah itu tidak adil terhadap orang lain, dan seterusnya. Dan saya kira dengan begitu insya Allah puasa kita memberi manfaat bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada orang lain. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.